Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di tengah gemerlap kota New York setelah Natal, ketika lampu masih menyala dan tawa masih terdengar di setiap sudut jalan, seorang pemuda bernama Marcus justru menemukan keheningan yang tak bisa ia jelaskan. Semua tampak sempurna, keluarga yang hangat, tradisi yang terjaga, dan hidup yang berjalan normal. Namun, di balik itu, hatinya perlahan dipenuhi pertanyaan yang tak pernah ia berani ucapkan. Ketika perayaan usai dan dunia kembali sibuk, Marcus dihadapkan pada satu pencarian sunyi yang akan menguji cinta, keyakinan, dan makna pulang yang sesungguhnya. Sebuah perjalanan batin yang dimulai tanpa suara, namun berakhir dengan pilihan yang mengubah segalanya. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kepuasan dan kebesaran Allah. New York belum sepenuhnya melepaskan Natal. Kota itu masih menyimpan sisa-sisa cahaya yang enggan padam, seolah ingin memperpanjang kebahagiaan beberapa hari lagi sebelum rutinitas benar-benar kembali mengambil alih. Lampu-lampu kecil masih menggantung di sepanjang Fifth Avenue, berkelip pelan di balik udara dingin yang menusuk. Salju menutupi trotoar, membentuk lapisan putih yang memantulkan cahaya lampu jalan, membuat malam tampak lebih lembut dari biasanya. Di beberapa sudut kota, lagu-lagu Natal masih terdengar samar, bukan lagi riang dan lantang, melainkan seperti gema yang tersisa, diputar pelan dari radio toko yang belum sempat mengganti daftar putarnya. Marcus berjalan menyusuri trotoar dengan langkah santai, kedua tangannya tersembunyi di dalam saku mantel tebalnya. Napasnya membentuk uap tipis di udara, lalu menghilang begitu saja. Ia tidak terburu-buru, tidak ada tujuan khusus selain menikmati pagi yang tenang setelah hiruk-pikuk perayaan beberapa hari sebelumnya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa beban, seperti kebanyakan orang yang baru saja melewati momen hangat bersama keluarga. Marcus adalah pemuda yang, jika dilihat sepintas, tidak menyimpan cerita istimewa. Ia tumbuh di New York, dibesarkan oleh seorang ibu yang penuh perhatian dan tradisi keluarga yang terjaga dengan rapi. Natal selalu menjadi pusat dari tahun-tahunnya, momen ketika rumah dipenuhi aroma masakan, tawa, doa, dan cerita lama yang terus diulang seolah tak pernah usang. Sejak kecil, Marcus terbiasa bangun pagi di hari Natal, membantu menghias pohon cemara, dan mendengarkan ibunya mengingatkan tentang makna syukur dan kebersamaan. Hari-hari setelah Natal biasanya diisi dengan aktivitas sederhana. Pagi itu, Marcus mampir ke toko roti langganan di sudut jalan. Pemiliknya, seorang pria tua dengan senyum ramah, menyapanya seperti biasa. Mereka bertukar basa-basi singkat tentang cuaca dan salju yang turun semalaman. Marcus membayar, mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkahnya sambil membawa roti hangat yang uapnya masih terasa di telapak tangannya. Sesampainya di apartemen ibunya, suasana rumah terasa hangat meski udara di luar begitu dingin. Pohon Natal masih berdiri di sudut ruang tamu, lampunya menyala pelan. Beberapa hiasan sudah diturunkan dan diletakkan di dalam kotak, namun sebagian lain masih menggantung, seakan belum rela disimpan kembali. Ibunya menyambut Marcus dengan senyum yang sama seperti setiap hari, senyum yang penuh kasih, yang membuat rumah itu selalu terasa aman. Marcus membantu membereskan sisa-sisa perayaan. Ia mengangkat kotak dekorasi, melipat kain meja, dan menyimpan ornamen satu persatu dengan hati-hati. Ibunya sesekali bercerita tentang Natal tahun-tahun sebelumnya, tentang Marcus kecil yang selalu antusias membuka hadiah, tentang tawa yang dulu lebih keras dan rumah yang dulu lebih ramai. Marcus mendengarkan sambil tersenyum, mengangguk dan tertawa di waktu yang tepat. Semuanya terasa normal, hangat dan nyaris sempurna. Siang harinya, mereka duduk bersama di meja makan kecil. Hidangan sederhana tersaji, sisa masakan Natal yang masih terasa lesat. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, rencana minggu depan, cuaca yang semakin dingin, dan tetangga yang baru pindah. Tidak ada percakapan berat, tidak ada nada khawatir, tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban.
Marcus menikmati momen itu seperti seseorang yang tahu bahwa kebersamaan seperti ini tidak selalu datang setiap hari. Sore menjelang, Marcus pamit pulang. Ia kembali berjalan di tengah kota yang mulai ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel tebal, beberapa membawa kantong belanja, beberapa lainnya tertawa bersama teman atau keluarga. Dari balik jendela kafe, terlihat pasangan duduk berhadapan, berbagi minuman hangat. New York tampak hidup, penuh, dan bahagia. Marcus berhenti sejenak di sebuah jembatan kecil. Ia bersandar pada pagar besi, memandang sungai yang mengalir pelan di bawahnya. Cahaya kota memantul di permukaan air, menciptakan kilauan yang tenang. Ia menghela napas panjang, bukan karena lelah, melainkan karena menikmati momen itu sepenuhnya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Setidaknya begitulah yang terlihat. Malam tiba perlahan, lampu-lampu kota kembali mengambil perannya. Marcus melanjutkan langkah pulang ke apartemennya sendiri. Di dalam kamar yang sederhana, ia menggantung mantel, duduk sejenak di tepi tempat tidur, dan menatap keluar jendela. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara kota, klakson, tawa, dan langkah kaki yang tergesa. Ia tersenyum kecil. Hari itu berjalan seperti seharusnya. Hidupnya baik-baik saja. Namun, ketika lampu kamar dimatikan dan suara kota mulai meredup, tersisa satu hal yang tak kasat mata. Sebuah keheningan tipis yang menyelinap perlahan. Marcus belum menamainya, belum memahaminya, dan belum merasa perlu menanyakannya. Ia hanya tahu bahwa setelah semua perayaan usai dan cahaya mulai meredup, ada ruang sunyi yang perlahan terbuka, menunggu untuk disadari. Keheningan tipis yang menyelinap perlahan itu ternyata tidak berhenti di malam itu saja, melainkan menetap, mengikuti Marcus ke hari-hari berikutnya tanpa pernah benar-benar memperkenalkan diri. Beberapa hari setelah Natal berlalu, New York mulai kembali ke wajah aslinya. Dekorasi diturunkan satu persatu, lagu-lagu Natal menghilang dari radio, dan pohon cemara di sudut-sudut kota digantikan etalase biasa. Kota tetap ramai, tetap bergerak cepat, namun bagi Marcus ada sesuatu yang terasa berubah. Ia masih menjalani rutinitas seperti biasa, bangun pagi, berangkat kerja, menyapa orang-orang di sekitarnya, tetapi semua itu terasa seperti dilakukan dengan autopilot, seolah tubuhnya bergerak lebih cepat daripada perasaannya. Di apartemennya yang sederhana, Marcus mulai lebih sering berada dalam diam. Setelah pulang kerja, ia duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar memperhatikan apa yang ia lihat. Cahaya lampu kota masih indah, namun kini tidak lagi memberi rasa hangat yang sama. Suara tawa dari luar jendela, entah dari bar kecil di seberang jalan atau dari sekelompok orang yang bercakap di trotoar, terdengar jelas, namun justru terasa jauh, seperti berasal dari dunia lain yang tidak sepenuhnya ia masuki. Marcus tidak sedih, setidaknya tidak dengan cara yang bisa ia jelaskan. Ia juga tidak marah, tidak putus asa, dan tidak merasa hidupnya hancur. Justru disitulah letak kebingungannya. Semua tampak baik-baik saja, tetapi ada ruang kosong yang tidak terisi oleh apapun. Ruang itu tidak berisik, tidak menyakitkan, hanya sunyi. Sunyi yang perlahan membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang seharusnya ada, namun entah sejak kapan menghilang. Pada suatu malam, Marcus membuka sebuah kotak kecil di lemari. Di dalamnya tersimpan beberapa benda lama, kartu Natal dari masa kecilnya, foto keluarga dengan latar pohon cemara, dan sebuah buku doa yang dulu sering ia baca bersama ibunya. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, membaca kalimat-kalimat yang begitu familiar. Kata-kata itu dulu terasa hidup, memberi rasa aman dan keyakinan. Kini, kata-kata itu masih sama, namun rasanya berbeda. Tidak salah, tidak pula menenangkan, hanya terasa jauh. Ingatan Marcus melayang ke masa kecilnya. Ia teringat bagaimana ia duduk di samping ibunya, menirukan doa dengan suara pelan, percaya sepenuhnya bahwa semua yang ia ucapkan memiliki makna besar. Natal dulu bukan sekadar perayaan, melainkan momen sakral yang ia tunggu dengan penuh antusias. Ia percaya tanpa ragu. Namun kini, ketika ia mengingat semua itu, ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan penolakan, melainkan ketidaksentuhan.
pertanyaan kecil mulai muncul, bukan sebagai teriakan, melainkan bisikan yang lembut namun konsisten. Mengapa setelah perayaan yang begitu besar, hatinya justru terasa kosong? Mengapa kebahagiaan yang ia rasakan selama Natal memudar begitu cepat, meninggalkan rasa hampa yang tidak ia kenal sebelumnya? Markus tidak mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ia bahkan tidak yakin apakah pertanyaan itu perlu dijawab. Ia hanya menyadari keberadaannya, seperti seseorang yang menyadari denyut jantungnya sendiri saat ruangan terlalu sunyi. Hari demi hari berlalu, dan keheningan itu semakin terasa. Markus masih tertawa saat bercakap dengan rekan kerja, masih tersenyum saat bertemu ibunya, masih menjalani hidup dengan cara yang sama. Namun di dalam dirinya, ada jarak yang semakin jelas antara apa yang ia lakukan dan apa yang ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia tunjukkan selama ini lebih mirip kebiasaan, sesuatu yang dilakukan karena sudah seharusnya begitu, bukan karena benar-benar dirasakan dari dalam. Suatu malam ketika hujan salju turun perlahan, Markus mematikan lampu apartemennya lebih awal. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dan untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati bahwa ada sesuatu yang hilang. Ia belum tahu apa itu, belum tahu bagaimana mencarinya, dan belum tahu apakah ia berani menemukannya. Ia hanya tahu bahwa keheningan ini bukan sekadar lelah atau kebosanan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai mengetuk pelan kesadarannya. Markus berbaring dan menutup mata, membiarkan pikirannya mengalir tanpa arah. Di luar, kota tetap hidup, orang-orang tetap tertawa, bercakap, dan melangkah menuju tujuan mereka masing-masing. Di dalam kamar kecil itu, Markus merasakan untuk pertama kalinya bahwa perjalanan yang sesungguhnya mungkin tidak selalu bermula dengan langkah besar, melainkan dengan kesadaran sunyi bahwa di balik semua perayaan ada pertanyaan yang belum pernah ia dengarkan. Pertanyaan yang tidak pernah ia dengarkan itu perlahan mulai menemukan gema ketika Markus kembali duduk berhadapan dengan ibunya di meja makan yang sama, di rumah yang sama, namun dengan perasaan yang tidak lagi sepenuhnya sama. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan merayap pelan, hampir tak terlihat. Markus masih sering berkunjung, masih membantu ibunya mengangkat belanjaan, masih duduk mendengarkan cerita-cerita kecil tentang tetangga dan keluarga jauh. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang bergeser. Tatapannya lebih sering melayang, senyumnya sedikit terlambat, dan jawabannya seringkali lebih pendek dari biasanya. Ia tidak berniat menjauh, tetapi keheningan di dalam dirinya seolah menariknya perlahan ke ruang yang tidak bisa diikuti siapapun. Ibunya adalah orang pertama yang merasakan perubahan itu. Sebagai seorang ibu yang membesarkan Markus seorang diri, ia mengenal setiap nada suara, setiap jeda nafas, dan setiap tatapan mata anaknya. Awalnya ia mengira Markus hanya lelah, mungkin terlalu banyak bekerja atau kurang istirahat. Namun hari demi hari berlalu, dan keheningan Markus tidak kunjung pergi. Ia tetap hadir secara fisik, tetapi seolah sebagian dirinya tertinggal di tempat lain. Percakapan-percakapan sederhana mulai berubah maknanya. Ketika ibunya bertanya, "Kamu baik-baik saja kan?" Markus menjawab dengan senyum tipis dan anggukan singkat. Tidak ada kebohongan di sana, namun juga tidak ada kejujuran sepenuhnya. Sang ibu tidak memaksa, tetapi kekhawatiran itu tumbuh diam-diam di matanya. Ia takut menanyakan terlalu banyak, takut jawaban yang ia dengar justru membuatnya kehilangan sesuatu yang selama ini ia jaga. Markus merasakan kekhawatiran itu. Setiap kali melihat sorot mata ibunya, hatinya terasa mengencang. Ia diliputi rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Belum ada keputusan yang ia ambil, belum ada langkah besar yang ia lakukan. Namun hanya dengan merasakan panggilan batin itu saja, sudah membuatnya merasa seperti sedang mengkhianati cinta yang paling tulus dalam hidupnya. Ia bertanya-tanya dalam diam, apakah pencarian makna hidup harus selalu dibayar dengan kecemasan orang yang paling ia cintai? Suatu sore, mereka duduk berdampingan di ruang tamu. Televisi menyala, namun tak benar-benar mereka tonton. Sang ibu memandang ke depan, lalu perlahan menoleh ke arah Markus. "Akhir-akhir ini kamu kelihatan banyak pikiran," ucapnya pelan, seolah takut kata-kata itu terlalu keras. Markus terdiam. Ia ingin menjawab,
ingin menjelaskan, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang ia rasakan masih terlalu kabur untuk dijadikan kalimat. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" lanjut ibunya, kali ini dengan suara yang lebih lembut. Markus menunduk, memperhatikan tangannya sendiri. Dalam kepalanya ada begitu banyak kata, namun semuanya terasa berbahaya jika keluar. Ia takut melukai ibunya, takut membuatnya khawatir, takut membuka pintu menuju perubahan yang belum ia pahami sepenuhnya. Akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin aku cuma capek." Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan siapapun. Ibunya tersenyum kecil, berusaha percaya, namun kegelisahan tetap tinggal. Markus pun merasa semakin bersalah. Keheningan di antara mereka menjadi lebih berat daripada pertengkaran apapun. Tidak ada suara tinggi, tidak ada air mata, hanya jarak yang tumbuh di ruang yang seharusnya hangat. Malam itu, Markus berjalan pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Pikirannya dipenuhi wajah ibunya, tatapan penuh cinta yang bercampur takut. Ia menyadari bahwa pencarian yang sedang tumbuh dalam dirinya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Setiap pertanyaan yang ia simpan, setiap keraguan yang ia rasakan, membawa dampak pada orang yang paling ia cintai. Dan kesadaran itu membuat langkahnya terasa semakin berat. Di apartemennya, Markus duduk lama dalam gelap. Ia memejamkan mata, mencoba mendengarkan isi hatinya sendiri. Ada dua suara yang saling bertaut. Satu berasal dari cinta dan kewajiban, satu lagi berasal dari keinginan untuk memahami makna hidup yang lebih dalam. Keduanya tidak saling bertentangan, namun terasa sulit dipertemukan. Ia belum tahu bagaimana memilih, atau apakah memilih memang diperlukan saat ini. Konflik itu tidak meledak dalam tangisan atau amarah. Ia hadir dalam bentuk keheningan panjang, dalam dialog-dialog yang terhenti sebelum selesai, dalam tatapan yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Markus menyadari bahwa pencarian spiritual tidak selalu dimulai dengan keberanian, tetapi seringkali dengan ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan menyakiti, dan ketakutan pada perubahan yang tak terelakkan. Malam semakin larut. Dari jendela, Markus melihat cahaya kota yang tak benar-benar padam. Di tengah gemerlap itu, ia merasa berada di persimpangan yang sunyi. Ia belum melangkah kemanapun, namun ia tahu bahwa diam pun adalah sebuah pilihan. Dan di antara cinta seorang ibu dan panggilan jiwanya sendiri, Markus mulai memahami bahwa perjalanan ini mungkin akan menuntut lebih dari sekedar jawaban. Ia akan menuntut keikhlasan untuk menerima rasa kehilangan yang perlahan mulai terasa. Rasa kehilangan yang perlahan mulai terasa itu tidak langsung membawa Markus pada jawaban, melainkan justru menuntunnya keluar rumah pada suatu pagi yang dingin, seolah langkah kakinya digerakkan oleh sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Hari itu New York diselimuti udara musim dingin yang lebih tajam dari biasanya. Langit abu-abu menggantung rendah dan salju tipis kembali turun, menutupi jejak-jejak langkah yang segera menghilang. Markus berjalan tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya ingin bergerak, menjauh sejenak dari apartemennya yang terasa terlalu sunyi, dari pikirannya sendiri yang semakin penuh oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa suara. Ia menyusuri beberapa blok, melewati toko-toko kecil dan bangunan bata tua yang berdiri diam seperti saksi bisu kehidupan kota. Di tengah langkahnya, Markus melihat sesuatu yang membuatnya memperlambat langkah. Di kejauhan, tampak kerumunan orang berkumpul di depan sebuah bangunan yang sederhana namun mencolok, sebuah masjid. Tidak ada spanduk besar, tidak ada suara keras, hanya barisan manusia yang berdiri rapi, sebagian berbincang pelan, sebagian lagi terdiam dengan wajah yang sulit ditebak. Rasa penasaran mendorong Markus mendekat. Semakin ia mendekat, semakin jelas wajah-wajah itu terlihat. Mereka datang dari berbagai latar belakang, pria dan wanita, tua dan muda, dengan pakaian yang berbeda-beda. Ada yang mengenakan mantel mahal, ada pula yang berpakaian sederhana. Namun di antara perbedaan itu, ada satu kesamaan yang sulit diabaikan, ekspresi di wajah mereka. Sebuah campuran antara harap, ragu, takut, dan tekad yang rapuh. Markus berhenti beberapa meter dari kerumunan itu. Ia tidak ikut bergabung,
hanya berdiri sebagai pengamat. Dari posisinya, ia melihat seseorang mengusap tangannya berulang kali, seolah berusaha menenangkan diri. Ia melihat seorang wanita muda memejamkan mata, menarik napas panjang sebelum melangkah maju. Ia melihat seorang pria tua berdiri diam, menatap pintu masjid dengan mata yang berkaca-kaca. Pemandangan itu terasa begitu nyata, begitu dekat, seolah setiap wajah sedang memantulkan bagian dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kegelisahan itu muncul, Markus merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan jawaban, melainkan pengakuan tanpa kata. Ia menyadari bahwa keheningan yang ia rasakan selama ini bukanlah sesuatu yang unik atau memalukan. Di hadapannya, berdiri ratusan orang yang membawa keheningan mereka masing-masing, pertanyaan yang sama, kekosongan yang serupa, dan keberanian yang masih setengah matang. Ia mendengar potongan percakapan pelan, tidak ada perdebatan, tidak ada paksaan. Yang terdengar hanyalah suara-suara rendah, seolah setiap orang takut mengganggu proses batin orang lain. Markus tidak tahu pasti siapa mereka, namun ia tahu bahwa mereka datang bukan karena kebetulan. Mereka datang karena ada sesuatu di dalam diri mereka yang tidak lagi bisa diabaikan. Hatinya bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena pengenalan. Ia melihat dirinya dalam langkah-langkah ragu itu, dalam tatapan kosong yang perlahan dipenuhi harap. Selama ini, Markus merasa bahwa pencariannya adalah bentuk ketidaksetiaan, sesuatu yang harus disembunyikan agar tidak melukai orang-orang yang ia cintai. Namun pemandangan di hadapannya mulai mengikis keyakinan itu. Jika begitu banyak orang merasakan panggilan yang sama, mungkinkah ini bukan pengkhianatan, melainkan bagian dari perjalanan manusia? Markus berdiri cukup lama, hingga dingin mulai meresap ke ujung jarinya. Namun ia tidak beranjak, ada ketenangan aneh yang menyelimuti dirinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ia tidak perlu menjelaskan apapun, tidak perlu memutuskan apapun. Cukup dengan menyaksikan, ia sudah merasa lebih ringan. Dalam diam, Markus merenung. Ia menyadari bahwa iman tidak selalu datang sebagai jawaban instan, melainkan sebagai keberanian untuk bertanya. Dan keberanian itu ternyata dimiliki oleh banyak orang. Orang-orang biasa yang menjalani hidup mereka, merayakan kebahagiaan dunia, lalu suatu hari merasa bahwa semua itu belum cukup. Mereka tidak datang karena dunia gagal memberi kesenangan, tetapi karena jiwa mereka meminta sesuatu yang lebih dalam. Ketika satu persatu orang mulai masuk ke dalam masjid, Markus melangkah mundur perlahan. Ia tidak mengikuti mereka, setidaknya belum. Namun langkah kakinya terasa berbeda dari saat ia datang. Ada kesadaran baru yang tumbuh pelan di dalam dirinya. Pencarian ini bukan tentang meninggalkan masa lalu, bukan tentang menolak cinta yang telah membesarkannya. Ini tentang kejujuran pada suara hati yang tidak bisa dibungkam selamanya. Markus melanjutkan langkahnya menyusuri jalan yang sama, namun pandangannya kini terasa lebih terbuka. Kota New York City tetap berdiri dengan segala hiruk-pikuknya. Namun di balik kebisingan itu, ia tahu ada banyak jiwa yang sedang berjalan dalam keheningan yang sama. Dan di tengah keramaian itu, Markus mulai memahami bahwa menemukan iman seringkali bukan tentang menemukan jawaban, melainkan tentang menyadari bahwa ia berani bertanya, dan bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan itu. Kesadaran bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan itu, dan bahwa keberanian untuk bertanya adalah langkah pertama, perlahan menetap di hati Markus seperti cahaya yang tidak menyilaukan namun cukup terang untuk menunjukkan arah. Hari-hari setelah peristiwa di depan masjid itu terasa berbeda. Tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat dari luar. Markus tetap menjalani rutinitasnya, bangun pagi, bekerja, berjalan di tengah kota yang sibuk. Namun di dalam dirinya ada ketenangan baru yang mulai tumbuh. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena ia akhirnya berhenti melawan keberadaan pertanyaan itu sendiri. Markus mulai memberi ruang bagi keheningan yang dulu ia takuti. Ia tidak lagi mengisinya dengan distraksi atau kesibukan yang berlebihan. Di apartemennya, ia duduk dalam diam, membiarkan pikirannya berjalan pelan.
Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, menuntut kepastian, takut pada perubahan, dan merasa bersalah bahkan sebelum benar-benar melangkah. Kini, ia mulai memahami bahwa pencarian makna hidup tidak pernah menuntut paksaan, melainkan kejujuran. Rasa bersalah terhadap ibunya masih ada, namun tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Markus mulai melihat cinta ibunya dengan sudut pandang yang lebih luas. Cinta itu bukan rantai yang mengikatnya untuk tetap diam, melainkan akar yang memberinya kekuatan untuk tumbuh. Ia menyadari bahwa kasih sejati tidak selalu berarti kesamaan jalan, melainkan keinginan untuk saling memahami, meski tidak selalu sepakat. Suatu sore, Markus kembali mengunjungi ibunya. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada pengakuan dramatis. Mereka duduk bersandingan, seperti biasa, menikmati teh hangat di ruang tamu. Keheningan hadir, namun kali ini tidak terasa berat. Markus menatap wajah ibunya, wajah yang telah menemaninya tumbuh, jatuh, dan bangkit kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan bahwa ia sedang banyak merenung tentang hidup dan maknanya. Ibunya tidak langsung menjawab, ia hanya mendengarkan, matanya penuh perhatian. Tidak semua kata perlu dijelaskan dan tidak semua perasaan harus diberi nama saat itu juga. Dalam diam itu, Markus merasakan sesuatu yang menenangkan. Ia belum mengatakan semuanya, namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Dan itu sudah cukup untuk hari itu. Malamnya, Markus berjalan sendirian menyusuri kota. Lampu-lampu New York kembali menyala, tidak lagi sebagai sisa perayaan, melainkan sebagai denyut kehidupan yang abadi. Ia berhenti di sebuah sudut jalan, memandang orang-orang yang berlalu lalang, masing-masing membawa cerita, harapan, dan pencarian mereka sendiri. Markus tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa setiap manusia, cepat atau lambat, akan sampai pada titik di mana gemerlap dunia tidak lagi cukup. Di dalam hatinya, Markus mengambil sebuah keputusan batin, bukan keputusan yang diumumkan ke dunia, bukan pula langkah yang diambil dengan tergesa-gesa. Ia memutuskan untuk jujur pada panggilan jiwanya, untuk melangkah perlahan ke arah cahaya yang ia yakini, tanpa membenci masa lalu dan tanpa menolak cinta yang telah membesarkannya. Ia menerima bahwa perjalanan ini akan membawa konsekuensi, namun juga harapan yang tak bisa ia abaikan. Markus memahami kini bahwa kebenaran tidak selalu datang sebagai jawaban yang lengkap, melainkan ketenangan yang tumbuh ketika seseorang berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari kepastian yang memaksa, tetapi kesiapan untuk belajar, mendengarkan, dan merasakan. Dan di tengah kesadaran itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa pulang. Ketika malam semakin larut, Markus kembali ke apartemennya. Ia mematikan lampu dan berdiri sejenak di dekat jendela. Kota di luar tetap bergerak, namun di dalam dirinya ada keheningan yang damai. Bukan kekosongan, melainkan ruang yang siap diisi dengan makna baru. Ia menutup mata, membiarkan napasnya teratur, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa utuh tanpa harus berpura-pura. Cerita Markus tidak berakhir dengan sorak-sorai atau pengakuan besar. Ia berakhir dengan langkah yang tenang, dengan hati yang lebih jujur, dan dengan keberanian untuk menerima bahwa pencarian spiritual adalah bagian dari perjalanan manusia. Setelah Natal usai, setelah semua perayaan dunia berakhir, Markus akhirnya memahami bahwa setiap jiwa akan selalu dihadapkan pada satu pertanyaan yang tak bisa dihindari, dan jawabannya tidak selalu berupa kata, melainkan arah, kemana hati ini akan pulang.